Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Maulana. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek pertemuan 13. Sebelum membuat aplikasi Android-nya, pertama-tama siapkan dulu database-nya. Beri nama perpustakaan, kemudian di dalamnya ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel anggota dengan struktur ID dengan tipe data integer. ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir dengan tipe data varchar. Yang kedua ada tabel buku dengan struktur ID dengan tipe data integer, nomor buku, judul, pengarang, jenis buku dengan tipe data varchar. Yang terakhir ada tabel transaksi dengan struktur ID dengan tipe data integer, nomor pinjam, nama, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali dengan tipe data varchar. Setelah database selesai dibuat, buat file PHP sebagai API servernya. Di dalamnya kita membuat 4 file. Yang pertama adalah connection. Pada file ini kita mengatur koneksi dengan database. Kemudian ada file user. Pada baris kedua kita mengincludekan file connection. Pada variabel method mengambil value dari parameter action. Selanjutnya ada pengkondisian. Kondisi yang pertama, jika isi variabel method adalah get, semua data anggota akan di-return dengan format JSON. Kemudian, kondisi yang kedua, jika isi variabel method adalah get by ID, akan mengembalikan satu data anggota dengan ID yang sesuai dengan variabel ID dan di-return dalam format JSON. Kemudian kondisi yang ketiga, jika isi variable method adalah post, akan membuat anggota baru yang datanya berasal dari parameter yang dikirimkan dari klien. Untuk automasi ID anggota, caranya adalah ambil satu data terakhir, kemudian ditambah satu. Kemudian kondisi yang keempat, jika isi variable method adalah put, akan merubah data anggota sesuai dengan parameter yang dikirimkan klien. Kemudian kondisi yang kelima, jika isi variable method adalah delete, akan menghapus data ketika ID sesuai dengan variabel ID. Jika ada baris yang terpengaruhi, akan memberikan respon yang isinya status true, code 200, message member has been deleted. Jika tidak ada baris yang terpengaruhi, isi responnya adalah status false, code 404, message member not found. Kemudian, jika dari 5 kondisi tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan respon yang isinya status false, code 405, message method not allowed. Kemudian ada file book dan transaction. Sebenarnya isi dari file ini sama saja dengan file user, hanya berbeda pada nama tabel dan parameter yang diambil. Pada aplikasi Android, kami menggunakan bottom menu navigation yang terletak di folder rest menu. Menu navigation XML untuk layouting, kami menggunakan table layout untuk menyajikan data. Ada 3 activity untuk menghandle logic tiap-tiap bagian. Book activity untuk menghandle buku.
member activity untuk menghandle anggota, transient activity untuk menghandle transaksi. Dan ada 3 model untuk menghandle untuk komunikasi dengan server API. Yang memiliki metode get untuk mengambil data, store untuk menambah data, get by ID untuk mengambil data berdasarkan ID, update untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Terakhir, kita coba jalankan aplikasinya. Untuk menambahkan data anggota, klik tombol Add Member yang ada di atas. Kemudian isi data-datanya. Dan klik Insert. Untuk mengubah data anggota, geser tabel ke sebelah kiri, kemudian klik Edit. Isi datanya. Kemudian klik Update untuk menghapus data anggota. Geser kembali tabel ke sebelah kiri, kemudian klik Delete. Selanjutnya kita pindah ke menu buku. Untuk menambah data buku, klik Add Book. Kemudian isi datanya. Dan klik Insert untuk mengubah data buku. Geser tabel ke sebelah kiri, kemudian klik Edit. Isi datanya. Kemudian klik Update. Untuk menghapus data buku, geser kembali tabel ke sebelah kiri, kemudian klik Delete. Yang terakhir, kita pindah ke menu Transaction. Untuk menambah data transaksi, klik Add Transaction. Kemudian isi data-datanya dan klik Insert. Untuk menghapus data transaksi, geser kembali tabel ke sebelah kiri, kemudian klik Delete.